Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Irayani dari Prodi Manajemen WM9. Di sini saya diberi tugas oleh dosen pengampu ilmu akuntansi, di mana yang tugasnya mereview atau menjelaskan pembahasan yang dibahas dalam video ini. Ada beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama yaitu akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan jasa tentu saja kita harus tahu. Yang pertama, klasifikasi perusahaan berdasarkan perspektif akuntansi. Akuntansi itu membagi perusahaan dalam 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan industri. Dari ketiganya ini memiliki perilaku tersendiri, yang artinya oleh jasa dagang maupun manufaktur ini memiliki behavior sendiri-sendiri atau karakteristik pencatatan sendiri-sendiri. Karakteristik perusahaan jasa singkatnya begini. Perusahaan jasa itu abstrak, artinya yang dijual itu produk atau barang yang nyaris tidak ada. Karena apa? Yang dijual itu bentuk penawaran ataupun pelayanan penjualan. Contoh, jasa catering. Catering bentuk menunya ya atau nasi box dan lain sebagainya. Tidak tetapnya adalah jasanya. Bagaimana bisa sampai pada prosesnya selesainya catering itu dengan resep, apa itu yang kita sebut sebagai jasa. Akuntansi perusahaan jasa itu berarti menawarkan produk atau melakukan penjualan atas jasa. Berikutnya adalah kita bicara masalah akun. Artinya apa? Akun-akun yang muncul dalam perusahaan jasa atau akun-akun yang ada atau yang digunakan dalam proses pencatatan pada perusahaan jasa. Klasifikasi 5 kelompok akun besar. Yang pertama ada harta, bahasa lain dari harta adalah aktiva. Contoh aktiva tetap yang pertama adalah tanah yang memiliki oleh perusahaan untuk tujuan investasi atau operasional. Contoh aktiva tetap lainnya yaitu fasilitas fisik seperti pabrik, gudang, kantor, atau toko yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, atau bahasa lainnya adalah aset-aset. Yang kedua yaitu utang atau pasiva. Pasiva adalah sebuah pengorbanan finansial yang dilakukan oleh sesuatu perusahaan di masa depan dengan pihak ketiga karena adanya suatu kegiatan perusahaan atau bisnis, istilah lainnya liabilitas. Yang ketiga adalah akun modal. Kelompok akun modal atau kita sebut dengan istilah equity. Equity juga merupakan suatu formulasi dari total aktiva dikurangi dengan total pasiva. Equity sendiri merupakan sebagai hak pemilik dalam suatu perusahaan, yaitu selisih di antara aktiva dan kewajiban lainnya atau kita sebut dengan kapital. Kemudian karton pak. Ada akun pendapatan atau revenue, atau istilah lainnya adalah income. Yang terakhir adalah biaya, atau untuk sementara ini kita samakan dulu biaya dengan biaya beban. Jadi untuk pertama atau untuk tahap awal, penting untuk mempertimbangkan pendapat yang dihasilkan dari layanan biaya operasional dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan. Selain itu, monitoring efisien operasional dan keputusan terhadap regulasi juga kunci dalam manajemen akuntansi perusahaan. Sekian video yang saya dapat ringkas dari video dosen pengampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, and comment.